Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif dengan salah satu mobil yang paling menyita perhatian di tahun 2021 akhir sampai di tahun 2022. Tentu saja ini adalah all new Toyota Veloz yang berubah total dari edisi sebelumnya. Nah, mobil ini informasi awalnya ditawarkan memang tidak menjadi yang paling murah di kelasnya karena mobil ini head to head dengan Expander yang varian Ultimate dengan mobil-mobil kelas MPV yang kelas low MPV lainnya lah intinya. Nah, mobil ini awalnya dipasarkan di angka udah di atas 300 juta sih sebenarnya. Kalau nggak salah dengan PPNBM dia menyentuh angka 301 kalau nggak salah ya, tapi itu harga di masing-masing daerah beda-beda. Nah, mobil ini memang kalau kita lihat dari foto ini memang kelihatan gagah dan kelihatan keren dibandingkan dengan edisi sebelumnya. Dengan bodi mobil panjangnya bertambah, lebarnya bertambah, dan tentu kelegaan di dalam kabinnya juga bertambah. Mobil ini adalah mobil MPV yang dikenal sebagai mobil keluarga yang memang di dalamnya itu disematkan fitur-fitur yang sangat nyaman dan sangat memanjakan kita pada saat kita berjalan atau di dalam perjalanan bersama dengan keluarga. Nah, mobil ini memang kalau secara desain kita nggak bisa menganggap bahwa ini adalah yang paling baik karena memang Expander dengan desain dynamic shield-nya itu menjadi salah satu mobil yang pada saat itu menjadi penantang Avanza yang paling baru dilahirkan menantang Avanza dan berhasil menghajar Avanza dan Veloz pada saat itu. Dan ya kita tahu bahwa Veloz berubah total, si Expander masih facelift tapi faceliftnya cukup dominan, ya itu menjadi persaingan yang cukup ketat pula. Nah, balik ke Veloz. Informasinya ini menjadi bad news ya, tapi ini masih tentatif, masih informasi temporary. Di mana si Veloz ini informasinya akan naik harganya mulai dari 21 jutaan sampai 29 jutaan kurang lebih, karena belum ada info apakah akan diperpanjang atau apakah akan dilanjutkan lagi insentif PPNBM, di mana selama ini insentif PPNBM-nya itu digratiskan. Jadi PPNBM selama ini gratis sehingga mobil ini lebih murah daripada price list-nya atau lebih murah daripada harga yang ditawarkan karena masih ada diskon dengan gratis PPNBM itu. Nah, sebelum kita bahas tentang harga, kita tunjukin dulu bagian eksterior khususnya dari mobil ini yang memang kelihatan cakep ya. Nah, di bagian luar saya pernah melihat mobil ini itu berjalan beriringan dengan Toyota Innova dengan Toyota Rush. Memang mobil ini lebih rendah atau lebih pendek daripada Toyota Rush. Lalu kemudian waktu saya lihat bandingkan dengan Calya, bahkan kalau nggak salah dengan Avanza lama itu kelihatan lebih pendek ya. Maybe karena dimensinya lebih lebar dan panjang, termasuk ground clearance-nya lebih panjang dan kelihatan lebih pipih gitu kan. Tapi so far sih mobil ini cukup banyak menarik perhatian juga dan banyak dipilih oleh customer juga. Nah, dari belakang memang salah satu yang mewah dari mobil ini kelihatannya adalah si lampu belakangnya menyambung dari kiri dan kanan. Lalu kemudian di bagian bawah ini reflektornya modelnya yang horizontal, sementara housingnya dia modelnya vertikal. Ini cukup unik dan ya entah kalian menganggap ini unik atau aneh ya masing-masing berpendapat lah. Ini yang tipe Q, ada yang Q with TSS itu yang paling mewah dan ada yang tipe manual. Dan kalau kita lihat mobil ini udah support kamera 360, harusnya sih ini yang Q with TSS atau with Toyota Safety Sense. Nah, ini kalau kita lihat bumper bawahnya juga cukup oke dengan warna silver dengan aksen ala-ala mobil-mobil SUV kayak gitulah ya. Nah, ini kalau kita lihat dari depan samping kayak gini, ini garis ini lekukan bodinya sangat kental dan sangat dominan kelihatan, memanjang dari lampu depan sampai ke sudut lampu belakang. Lalu kemudian untuk garis warna chrome-nya itu memanjang dari bagian dalam grillnya
sampai ke bagian lampu belakang terus keliling lagi. Ini adalah garis warna chrome. Di sini kelihatan ada kameranya, lalu kemudian mobil ini lengkapi dengan talang air pula, termasuk di atas ada roof rail. Kelihatan oke sih mobil ini kalau kita lihat ya. Velgnya dia pakai dual tone, depan belakang udah pakai cakram. Itu menjadi salah satu nilai jual daripada mobil ini, karena cakram lebih pakem daripada yang masih pakai drum brake. Nah, terus selanjutnya ini kalau kita lihat ya, dari sini juga kelihatan cukup oke. Memang kalau kita lihat ya, ada yang bilang bukan ada ya, cukup banyak yang menganggap bahwa ini adalah mobil yang Toyota Calya yang dibikin besar, atau Calya atau Sigra yang digedein lalu kemudian mukanya diubah. Banyak yang ngomong kayak gitu. Saya cuma melanjutkan apa kata mereka, dan banyak yang saya dengar termasuk di beberapa video sebelumnya yang kita upload itu yang komentarnya kayak gitu. Tapi jelas ini kenyamanannya beda dengan mobil NCGC 7-seater itu. Nah, nih lalu kemudian kalau kita lihat mesinnya sih memang nggak pakai cover ya untuk atasnya, harusnya sih pakai cover, apalagi yang Q with TSS itu. Nah, tapi yang jelas ya, untuk mesinnya memang harusnya lebih bertenaga, karena kenapa, dimensi mobil ini itu lebih besar daripada kelas mobil yang sebelumnya. Nah, kalau dimensinya lebih besar, maka daya muatnya harusnya lebih banyak, dikali berat, maka tentu akan membuat mobil ini membutuhkan tenaga yang cukup besar untuk mendorong bodi mobil yang cukup besar pula. Kalau kita lihat dari sisi interior sih memang mobil ini termasuk cukup mewah. Nah, ini adalah blower AC-nya untuk bagian atas. Dia modelnya unik. Dia dari plafon atas ya, dia modelnya flat kayak gitu, memanjang dari kiri ke kanan. Ada entertainment di bagian tengah. Karena memang sebenarnya mobil ini menjadi salah satunya yang ada entertainment. Biasanya yang nggak ada entertainment yaitu diganti dengan sunroof. Tapi ini pakai entertainment, saingnya belum pakai sunroof. Nah, ini ada pengaturan AC-nya. Lalu kemudian untuk entertainment ini sih sebenarnya apa ya? Saya tuh kalau bawa mobil, naik mobil terus nonton ke bagian entertainment rada mabok. Jadi entah itu terpakai apa enggak, semua balik ke masing-masing pembelinya, karena semua yang beli mobil ini tentu berhak dan punya kekuasaan penuh untuk mengoperasikan mobil ini atau memakai mobil ini, termasuk seluruh fasilitas yang ada di dalamnya. Nah, memang salah satu kekurangan daripada mobil ini adalah dia belum ada cruise control, apalagi adaptive cruise control. Tapi mobil ini punya Toyota Safety Sense yang disinyalir lebih aman daripada mobil-mobil lainnya yang bukan disinyalir, pasti lebih aman dari mobil-mobil yang sebelumnya, karena dia lebih aktif untuk memberikan keamanan pada mobilnya. Tapi ada juga yang ngomong bahwa sebenarnya yang lebih dibutuhkan itu adalah cruise control, karena cruise control itu lebih kepake ketimbang yang Toyota Safety Sense. Ya kan, Toyota Safety Sense-nya itu hanya berfungsi di kondisi-kondisi tertentu. Kalau ya oke, cruise control juga di kondisi-kondisi tertentu, tapi lebih lebih memungkinkan untuk terpakai ketimbang fitur safety. Tapi semua pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Intinya balik ke kalian, juragan-juragan atau tuan-puan yang punya mobil, mau beli mobil apa aja, balik ke kalian tuh. Nah, joknya pakai yang kulit bagian luarnya, bagian dalamnya pakai ban fabric, dan ini cukup oke juga. Panelnya di sini udah soft touch, di sini udah soft touch. Yang saya suka dari mobil ini sebenarnya adalah ambience lightingnya di bagian sini nih, yang kelihatan lebih mewah pada bagian pintunya. Harusnya memanjang sampai ke bagian bawah sini, bagian bawah dashboard, lalu kemudian bagian bawah. Harusnya banyak sih, biar lebih kelihatan premium, bos. Nah, AC-nya udah digital, lalu kemudian pakai electric parking brake dengan auto hold pastinya, start dan stop engine button, setirnya bisa tilt dan teleskopik, dan dibalut kulit. Di situ ada audio switch steering. Lalu kemudian ini udah nggak pakai yang originalnya, ini terlalu lebar, ini udah diganti sama yang punya mobilnya. Ada cup holder di sini, armrestnya cukup besar biar bisa nyandarin tangan sambil mengemudi, bos yuk. Nah, harga mobil ini untuk Veloz ya, ini dari di beberapa berita, karena kenapa kita nggak bisa mematok harga
satu harga untuk seluruh Indonesia ya, karena masing-masing daerah beda harganya. Kalau harga lamanya dengan diskon PPNBM itu bisa menyentuh angka 251, yang paling murah Veloz yang 1500 cc yang manual, yang barunya itu di angka 278, ya sekitar selisih 27.500. Itu artinya bahwa selama ini diskon PPNBM-nya itu sebesar 27.500.000 bosku. Jadi ya tentu itu menjadi apa? Menjadi kekurangan tersendiri juga ya. Kalau misalkan diskon PPNBM ini hilang. Nah, lalu kemudian yang tipe Q with CVT itu harganya dari 272.100 menjadi 301.600, selisihnya 29.500. Nah, yang Veloz 1500 Q CVT dengan TSS itu dari 291.500, kalau diskon PPNBM-nya hilang maka dia akan menyentuh angka 323.500.000 bos. Nggak tahu Innova harganya berapa, tapi maybe akan mendekat di angka segitu. Wow, semua balik ke kalian yang mau beli mobil ini. Mau beli yang seperti apa, tergantung pilihan kalian. Itu update kita bosku. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah. Dan kita ketemu pada update informasi otomotif menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.